Ya, selamat pagi kepada Ibu Sisil. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kami yang bertemakan apotik dengan saya yang dengan beranggotakan NIM 201030 Moranandar Habonaran Marbun dan 20103042 James Alexander N. Yang pertama ada latar belakang penerapan basis data yang digunakan pada perkembangan teknologi informasi. Era globalisasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Pada dasarnya, basis data digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penerapan basis data, perusahaan menggunakan perangkat lunak atau software untuk menganalisis dan mengelola data yang akan digunakan. Data sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi karena dapat menghasilkan informasi yang mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengambilan rekap data. Dalam penerapan basis data pada makalah ini, kami akan membahas tentang basis data apotek. Dan basis data ini kami buat karena dipengaruhi oleh pengembangan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, sehingga laju kebutuhan manusia akan informasi dalam ruang lingkup apotek terus mengalir dan jumlahnya semakin meningkat. Karena jumlah data yang disimpan mulai banyak, maka kita membutuhkan basis data sebagai media penyimpanan yang cukup bisa diandalkan. Yang kedua ada permasalahan. Permasalahan yang kami ambil itu ada membuat struktur database pada MySQL, membuat ERD dan LRS, serta membuat alur relation pada setiap tabel-tabel yang sudah terbentuk sehingga bisa saling terhubung berdasarkan primary key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alex. Oke, di sini ada rancangan IRD dan di sini kami membuat 5 entitas. Yang tersebut entitasnya yaitu satu petugas dan kedua pemesanan, yang ketiga stok obat, yang keempat pembelian, dan yang terakhir entitas kami yaitu pelanggan. Dan di sini kami one to many seperti contohnya dari petugas ke pembelian, dan contoh lainnya dari mungkin dari pelanggan ke pembelian one to many, dan kami juga akan melanjutkan dalam uh, tugas kami terhadap laporan kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mora. Terima kasih. Kami akan lanjut ke laporan. Dari laporan terdapat ada cover, kata pengantar, dan juga ada daftar isi. Dan yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang dimana ada terdapat latar belakang. Dan ini ada tadi juga permasalahan dan ada tujuan. Tujuan yang pertama ada menyelesaikan tugas aplikasi basis data, yang kedua memahami bagaimana tentang cara penggunaan MySQL, yang ketiga mengetahui cara membuat RD dan LRS, empat memahami proses kerja basis data dari data apotek, yang lima apotek bisa memanfaatkan basis data ini sebagai track data penjualan obat, yang keenam analisa basis data apotek sangat bermanfaat untuk penyimpanan data yang begitu banyak. Yang ketujuh ada mempermudah petugas untuk mencari data-data pasien atau obat. Yang kedua ada dasar teori, yang dimana ada dasar teori dari basis data. Yang memiliki fungsi dan tujuan basis data, yaitu ada satu ketersediaan atau availability, yang kedua ada mudah dan cepat atau speed, yang ketiga ada kelengkapan atau completeness, yang keempat ada accuracy dan security, yang kelima ada storage efficiency. Pada poin kedua dari bab 2 ada database management system atau DBMS. Ada kelebihan dan kelemahan DBMS. Pada poin ketiga ada ERD, dasar teori dari ERD. Yang keempat ada dari dasar teori CDM atau Conceptual Data Model. Yang kelima ada dasar teori dari struktur query language. Yang
ada terdiri dari DDL, DML, dan DCL. Lanjut kepada bab 3 pembahasan, ada identifikasi entitas, yang dimana pertama ada tabel pembelian, ada tabel petugas, ada tabel pemesanan, ada tabel stok obat, dan ada tabel pelanggan. Lanjut kepada poin kedua dari bab 3, itu ada normalisasi data. Itu ada normalisasi 1NF. Berikut tabel normalisasi 1NF. Ada nomor pembelian, nomor pelanggan, KD petugas, KD obat, jumlah beli, tanggal beli, ada KD petugas, nama petugas, alamat, ada KD pemesanan, KD petugas, KD obat, tanggal pemesanan, jumlah pesan, ada KD obat, nama obat, stok obat, harga obat, dan yang terakhir ada nomor pelanggan. Yang kedua ada normalisasi 2NF, itu ini ada tabel pembelian dengan tabel nomor pembelian, jumlah beli, dan tanggal beli. Ada tabel petugas dengan data KD petugas, nama petugas, dan alamat. Ada tabel pemesanan dengan data KD pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah pemesanan. Yang keempat ada tabel stok obat dengan data KD obat, nama obat, stok obat, harga obat. Yang kelima ada tabel pelanggan dengan data nomor pelanggan. Yang ketiga ada normalisasi 3NF, yang dimana kami menggunakan tabel pemesanan dengan data KD pemesanan, jumlah pemesanan, dan total bayar. Selanjutnya ada poin ketiga dari bab ketiga, yaitu perancangan RD yang akan dilanjutkan oleh Alex. Oke, terima kasih orang. Saya akan lanjutkan dari perancangan RD tersebut. Dan di sini yang saya katakan sebelumnya, saya kayak memiliki 5 entitas dan beberapa atributnya, dan dari atribut dari contoh dari atribut entitas petugas, yaitu ada atributnya seperti nama, alamat, dan KD petugas, yaitu dalam kurung primary key. Dan ke bawahnya bisa murah. Dan di situ ada di sini ada penjelasan sedikit. Pada ERD di atas ada 5 tabel, yaitu pembelian dan tabel petugas, tabel pemesanan, stok obat, pelanggan, dan dari hasil yang normalisasi yang sudah dilakukan. Relasi yang digunakan pada one to many, yaitu seperti tabel petugas pembeli, tabel petugas ke pemesanan, dan tabel pembelian ke tabel stok obat. Dan relasi di sini one to one seperti di RD di atas tidak ada, dikarenakan kami membuat dalam tabel IRD tersebut sudah dalam rancangan kami. Dan di sini ada relasi yang digunakan many to one, dan contohnya yaitu stok obat ke stok ke tabel pembelian. Dan ada 3.4, yaitu implementasi konsep data model. Ke bawahnya, Mur. Nah, di sini ada gambarkanlah katanya data konseptual data model. Dan di sini ada berhubungan dengan data pelanggan ke tabel pelanggan, nomor pelanggan ke apotek pembelian, dan di situ terdapat integer, dan juga contohnya lagi seperti KD petugas di tabel pembelian terhadap relasi terhadap apotek petugas, yaitu KD petugas dengan integer 11. Dan ke bawahnya bisa lagi more implementasi data definition language seperti berikut. Tadi kami sudah ngodingnya tersebut, dan di sini hasil screenshot kami di sini yaitu show database, yaitu pada gambar aturan sebelumnya ke bawah. Pada gambar di atas itu ialah untuk menghasilkan menampilkan database yang sudah pernah kita buat di dalam MySQL. Dan yang ke bawahnya yaitu show table, yaitu menampilkan tabel-tabel database terhadap apotek kita atau yang sudah digunakan.
dan ke bawah. Dan di sini ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Dan di sini masukkan bukti implementasi SQL. Dan di sini kami memakai insert, dan sini pengertiannya itu insert pemesanan values. Di sini kami memasukkan data-data dalam pemesanan values tersebut. Dan seperti contoh, mungkin saya bisa share screen-nya menjadi 2 share screen. Bentar. Nah, seperti contoh di sini kami sudah mendiskusikan dalam insert pembelian, dan kami sudah memasukkannya stok obat, dan kami mengisi dalam KD-nya, juga dalam nama obat-obatnya, dalam stok obatnya, dan sini kami aman dan harga obat tersebut, dan kami sudah mengkonfirmasi dalam obatnya tersebut. Oke, Mora bisa lanjutin sharingnya, share screen-nya. Oke, yang ke bawah yaitu DML select. Nah, di sini kami coba ke atas, Mor. Atas. Iya. Di sini kami memakai DML select, dan situ yaitu select from pemesanan, dan di sini yang maksudnya dalam select from pemesanan ini yaitu untuk memilih dalam data-data dalam tabel pemesanan tersebut yang sudah kita buat. Ke bawahnya yaitu sama juga dalam select from program, dikarenakan menggunakan sintaks bintang, maka program akan menampilkan semua data dalam tabel yang kita tujukan. Seperti dalam contoh ini select from pelanggan, dan akan menampilkan dalam nomor pelanggan sesuai yang kita buat. Dan di sini kami membuatnya dengan 10 data. Ke bawahnya. Dan di sini kami membuat update. Dan update ini yaitu mengubah data dalam satu tabel, di mana programnya sudah otomatis akan merujuk ke tabel yang dipilih melakukan perubahan data atribut yang ditujukan values yang baru. Contohnya sebagai dalam berikut yang di atas. Mungkin bisa dibesarkan, Murah. Seperti itu. Itu yang paling bawah, yaitu update pembelian set jumlah beli 250 where no pembelian dari 200. Dan bisa ke bawah selanjutnya. Ini eksplorasi perintah lain seperti select count, yaitu from pembelian. Jadi di sini memiliki juga dalam 10, dan juga ini pada gambar 39 ke bawahnya, yaitu kami memiliki like. Bawahnya coba, Mor. Di sini like. Nah, like yaitu sintaknya select KD obat from stok obat where KD obat between 200 sampai 205. Dan di sini kami memilih between di antara 200 sampai 205, akan menampilkan data tersebut. Dan ke bawahnya bisa. Dan di sini ada select max, yaitu maksimal menampilkan jumlah dari suatu kolom yang ditunjuk. Misalnya kami di sini akan max dalam from stok obat, dan hasilnya yaitu max-nya yaitu 209 data kami. Oke, ke bawahnya yaitu seperti sama juga di atas di distinct between dari 200 sampai 205. Jadi kami akan menampilkan dari data 200 sampai 205. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada kesimpulan dan saran kami bab 4, yaitu pengerjaan tugas
besar mata kuliah dalam basis data ini dengan menggunakan IRD dengan notasi James Martin dengan relasi one to one dan one to many. Pembuat tabel database ini menggunakan normalisasi 1NF dan hingga 3NF menghasilkan 5 tabel dan 6 tabel dan 2NF dan 1 tabel 3NF, yaitu tabel pembelian, tabel petugas, stok obat, tabel pemesanan, dan tabel pelanggan. Dan masing-masing memiliki primary key dan foreign key. Dan sini ada pengerjaan kami bawah, dan sini ada nama pekerjaan kami dan pengerjaan yang dilakukan kami seperti di atas. Bab 3 saya sampai bab 4 dan selanjutnya bab 1 dan bab 2 Mora, dan membuat PowerPoint dan sampul itu Mora sendiri. Dan juga ada saran di sini, yaitu untuk pembelajaran praktikum basis data ini sarannya ialah basis data kedepannya lebih efektif dan interaktif. Dan untuk yang saran dalam tema kami, pembuatan kami, yaitu menyediakan sarana hiburan dan sarana edukasi terhadap pasien di ruang tunggu terhadap apotek tersebut. Dan ke bawahnya, dan sini ada daftar pusaka, bisa dilihat sendiri. Sekian, terima kasih. Saya serahkan penutup terhadap Mora. Terima kasih kepada Alex. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.